Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di suasana yang siang hari ini cuacanya alhamdulillah cerah, mendung dikit-dikit, gerimis dikit-dikit. Apalagi habis sholat dulu kemudian makan siang, itu pasti habis makan terbitlah kenyang, habis kenyang terbitlah ngantuk. Iya, saya sendiri ngantuk tadi di jalan, terus mampir ke pinggir dulu beli kopi biar tidak ngantuk. Jadi kalau ngisi pengajian ngantuk, waduh, yang ngisi aja ngantuk, apalagi yang mendengarkan. Enggak ada yang mengisi sudah semangat, yang mendengarkan aja masih ada yang ngantuk, kok gitu. Ya ini awal-awal aja belum kelihatan. Ya mungkin nanti setelah acara selesai ini bukan. Sampai jam berapa ini nanti? Jam 3 ya, berarti sebelum asar. Asarnya kan jam 3 lebih seperempat. Ya, ini tema kita siang hari ini adalah tentang sholat seseorang dengan duduk ataupun berbaring, tidur, atau bagaimana ketika seorang imam itu sholatnya dengan duduk. Apakah makmumnya juga ikut sholat dengan duduk? Yang belum pernah sholat dengan duduk bisa katakan? Belum pernah sholat dengan duduk? Ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kenapa orang sholat dengan duduk? Jemaah? Sakit. Terus sakit sekali. Terus sakit berkali-kali kan, dari sekali terus berkali-kali. Atau sholat dengan duduk di atas kendaraan. Misal di atas pesawat, di atas odong-odong gitu kan. Kadang-kadang dengan nanti besok sholat di atas kendaraan, sholat di atas sepeda motor, gimana ya? Bisa kan? Bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di atas motor. Masa kita di atas motor tidak bisa? Gak beda loh, sama. Nanti saya jelaskan bagaimana sholat di atas kendaraan. Utamanya untuk sholat malam dalam posisi bepergian. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam, entah itu ketika beliau di rumah atau ketika beliau bepergian, itu tidak pernah. Tapi kalau sholat qobliyah dan bagiannya terkadang beliau tinggalkan, tapi untuk sholat malamnya tidak pernah beliau tinggal. Jadi pernah ada sahabat rombongan, satu itu ketinggalan di belakang. Kemudian beberapa waktu kemudian baru menyusul, ditanya, kamu dari mana? Saya tadi entah dulu sholat malam. Rasul itu kalau sholat malam tidak turun dari rumah. Jadi jenengan belum bisa membayangkan bagaimana sholat di atas motor. Belum ya? Sholat di atas sepeda dia malah tambah angin. Ya. Kenapa seseorang itu sholat dengan duduk? Ada dua alasan. Yang pertama karena sakit.
Jadi ada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Nabi bawasir, saya memiliki penyakit wasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati. Kemudian saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sholat saya. Sholli qa'iman, maksudnya sholat wajib. Sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin. Kalau tidak mampu untuk sholat dengan duduk maka sholat berbaring menyamping. Ala janbin itu artinya berbaring menyamping. Di jemaah rahimahullah. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu sambil berbaring menyamping. Ala janbin. Karena janbin itu artinya adalah pinggang. Bagaimana seseorang sholat di atas pinggang? Di atas pinggang dengan di atas punggung sama apa beda? Beda tipis ya, pinggang dengan punggung. Yang satu itu di samping, yang satu di belakang. Kalau di atas pinggang artinya berbaring miring, kalau di atas punggung artinya terlentang. Ini cara tidur yang paling bahaya, yaitu tidur dengan cara terlentang. Dengan terlentang, ditelun, bahaya apa enggak? Nah. Ini kalau saya langsung ngomong, saya kecilkan langsung masuk. Nah, kemudian dalam riwayat lain, riwayat Imam An-Nasa'i, fa'ilam tasnati famustalqiyah. Kalau tidak mampu berbaring maka baru dengan cara terlentang. Jadi berdiri, duduk, berbaring, terlentang. Jadi sholat dengan tidur itu dibagi menjadi dua, berbaring ke samping dan terlentang. Kemudian ada satu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang yang sakit. Kemudian Faro'ahu yusolli ala wisadatin. Kemudian Rasul melihat orang itu sholat di atas bantal. Maksudnya apa? Sholat di atas bantal itu berbaring. Kalau dalam hadis yang lain dia itu sujud di atas bantal. Jadi antara bagian belakang, antara pantatnya dengan kepalanya itu hampir sama, karena dia sujud di atas bantal. Fa'akhadha, kemudian diambil oleh Nabi, Fakomah, kemudian dibuang oleh Nabi. Fa'akhadha mudan liusolli alaihi, kemudian diambil kayu, dibuat sholat. Fa'akhadha, diambil, kemudian dilempar oleh Nabi. Ya ngambilnya pelan-pelan, pasti orang sakit kalau sampai diperlakukan kasar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli alal hadri inistata'ta." Kamu kalau mampu sholatlah di atas tanah. Gak usah pakai bantal, gak usah pakai kayu. Maksudnya kalau sujud itu langsung ke tanah. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak mampu maka isyaratlah. Aumi ima'an itu isyarat. Waj'al sujudaka, dan jadikanlah sujudmu aqfadha min ruku'ika, lebih rendah daripada ruku'.
Fa'aumi iman ini membawa banyak faedah. Orang kan kalau sholat wajib harus berdiri, kalau dia sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk. Setelah duduk apa jemaah? Baring, miring, terus telentang, dengan telentang. Dan yang kelima adalah dengan isyarat. Isyarat itu seperti apa? Oh, ini paling bebas. Kita lihat. Makna al-ima dalam Lisanul Arab. Lisanul Arab itu kitab khusus bahasa Arab, panjangnya kamus itu coba. Panjangnya paling enggak setengah meja ini. Ada yang pernah membaca sampai hatam coba? Tidak pernah. Ada yang pernah membaca meskipun hanya beberapa halaman? Tidak pernah. Ada yang sudah dengar nama kitabnya sebelum ini? Belum? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kitab Lisanul Arab itu kamus bahasa Arab paling utama, paling afdol nomor 1. Al-ima isyarat. Al-isyarat yaitu isyarat bil amdoi dengan anggota tubuh konstruksi seperti kepala. Jadi cuma gini aja. Takbir, Allahu Akbar. Cukup nunduk sini, Allahu Akbar. Sujud, nunduk akhirnya, Allahu Akbar. Salam, ya salam normal kalau pakai kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal yadi isyarat dengan tangan. Meskipun yang bisa gerak itu cuma jarinya. Ngadeg Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Salam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ain bahkan hanya isyarat dengan mata. Allah gitu. Bukan kalau takbir ngotot. Dah. Tapi isyarat kedip aja. Sekali kedip untuk takbir, sekali kedip untuk rukuk, sekali kedip untuk sujud. Wal hajabi dan dengan alis. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Salam ya, dengan salam kanan Allahu Akbar. Ya kan naik turun aja. Kan ada kadang orang itu ketika dipanggil disapa, Mbak. Cuma alisnya aja yang gerak. Ada nggak? Ada, padahal pakai helm kan nggak kelihatan gitu kan. Pakai helm nggak kelihatan. Jadi ini makna al-imah itu memberikan keringanan dalam hal sholat bisa dilakukan dengan cara apa? Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring miring nggak bisa, terlentang nggak bisa, isyarat dengan apapun, dengan isyarat apapun. Kalau dia bisanya cuma bersih ya wes wah itu asing. Allahu Akbar. Asing, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Yang kedua, Ibu jamaah rahimakumullah. Itu seseorang boleh duduk ketika dia mengerjakan sholat sunnah meskipun badannya sehat walafiat. Badannya sehat walafiat boleh sholat dengan duduk. Maka tadi yang belum pernah sholat dengan cara duduk, nanti jenengan pulang praktek khusus sholat sunnah. Boleh seseorang sholat sunnah itu dengan duduk. Ini sering saya lakukan. Kalau jenengan diimami sholat malam, nggak kuat, duduk aja. Imamnya khusyuk, maca surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Nanti juz 1 selesai gitu kan. Pindah ke juz 2. Pak hukum kok saya qul sufaha'u minan nas. Jenengan ada liga kayak gini. Ini perlu boleh lagi namanya.
ingati terus man, terus. Ketika mau rukuk gitu kan, jenengan dan imam rukuk, Allahu Akbar, jenengan berdiri ikut rukuk. Atau menjelang rukuk, kalau udah sampai ayat 286 ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jenengan berdiri nanti sampai akhir. Kemudian imam rukuk, jenengan ikut rukuk. Ini untuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat qa'iman fahuwa afdol." Yang sholat sunnah dengan berdiri maka itu yang paling utama. Wa man sholat qa'idan, dan siapa yang sholat dengan cara duduk, falahu nisfu ajril qa'imi, maka pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Adil ya? Adil mosok dengan linggah-linggah pahalanya podo gitu. Waman sholana iman, dan barang siapa yang sholat dengan tidur, bisa sama. Maksudnya itu berbareng gitu loh, atau terlentang. Dengan sholat tarawih sebelum maghrib. Imamnya Allahu Akbar, dengan Nabi Allah. Boleh apa boleh? Boleh imamnya murid-murid kalau Ustaz Fahid duduk di sini. Mas sopan imamnya sholat temenan, malah sholat ambil tunggu Allahu Akbar nak ngetok gitu. Orang kenapa bu? Iya, imamnya sholat temenan malah makmumnya jamaah Aisyah berdoa turun. Yang siapa sholat dengan cara berbaring atau terlentang, ini umum ya. Nah, iman itu bisa berbaring, bisa terlentang. Falahu nisfu ajril qa'idi, pahalanya separuh orang yang duduk. Berarti pahalanya seperempat orang yang berdiri. Jadi kan pilih mana? Berdiri. Ya, bisa berdiri. Tapi kalau jenengan lagi malas sholat sunnah dengan duduk, boleh. Tapi capek, imamnya kesuwen, sholat sunnah dengan duduk, boleh. Ini saya dalam rangka mengamalkan hadis ini, maka sholat, namanya sholat malam ya, kalau lagi pengen baca banyak, itu kadang dengan berdiri, kadang dengan duduk, kadang dengan berbaring. Tapi saya sholat dengan berbaring itu cuma satu kali aja ketika sholat malam itu. Kenapa? Karena kapok gitu kan. Baru takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, perasaan belum selesai kok sudah adzan subuh. Kenapa? Ternyata bablas tidur. Pas setelah itu tidak pernah lagi saya sholat dengan berbaring, meskipun boleh-boleh aja gitu. Pahalanya seperempat gitu. Tapi wes kapok malah bablas tidur. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, pasti sahihnya. Ibnu Qudamah menyampaikan, ulama sepakat boleh sholat sunnah. Ingat ya, sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu untuk berdiri. Maka tadi saya menyampaikan, sholat sunnah di atas motor itu bisa. Jadi dengan perjalanan ke Jakarta naik motor, kalau nggak jenengan ya bisa laki-laki lah naik motor. Yang terbiasa sholat malam, habis jamaah tahlil maghrib sama isya, kemudian langsung berangkat karena ngejar waktu, itu sambil sholat bisa. Takbirnya nggak bisa lepas tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Allahu Akbar. Ya harus pegang dua setang, ya pegang dua setang sambil gini. Gak konsentrasi, malah kan jalannya sepi. Ya di bis langsung pakai. Tapi secara fikih ini boleh diamalkan, apalagi kalau jenengan naik bis agak lebih memungkinkan lagi. Ini kata Imam Ibnu Qudamah dalam bahasa Arab, la naqlaf
la na'lamu khilafan fi ibahatit tatawwu'i jalisan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan ulama di dalam hal bolehnya seseorang sholat sunnah dengan cara duduk. Wa innahu fil qiyami afdol, dan jika dia mengerjakan sholat sunnah dengan berdiri itu lebih utama. Nah, tata cara sholat dengan duduk atau dengan tidur yang menjadi kaidah ini dalam orang sakit atau sehat ya, sehat yang melakukan sholat sunnah. Semakin banyak posisi atau gerakan normal yang bisa dikerjakan maka semakin baik. Semakin banyak posisi atau gerakan normal yang bisa dikerjakan maka semakin baik. Maka orang sholat di atas kursi dengan sholat di atas lantai itu lebih utama mana dong? Di atas lantai. Kenapa kalau di atas lantai? Karena dia bisa sujud. Kalau di kursi sujudnya gimana? Kan nggak bisa gerakan normal ya. Kemudian kalau di lantai itu dia bisa posisi tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jadi semakin banyak posisi atau gerakan normal yang bisa dikerjakan maka ini semakin baik. Itu kaidahnya untuk tata cara sholat dengan duduk atau tidur. Kemudian yang kedua adalah mencari posisi yang paling nyaman. Duduk bersila dengan duduk tahiyat itu lebih nyaman mana? Jenengan nyaman sila gitu. Tapi kalau orang Arab kemungkinan banyak yang nggak bisa sila. Apalagi orang Eropa banyak yang nggak bisa. Orang Indonesia bisa sila, bisa jongkok. Jenengan kalau ada tamu orang Eropa suruh jongkok nggak bisa, balik malah sudah. Saya posisi yang paling nyaman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah beranjak sepuh di atas usia 50-60, ketika badan beliau mulai agak gemuk. Jadi memang sudah menjadi sunatullah ketika di atas 50-60 itu badannya semakin gemuk. Saya belum. Jadi ini cerita dari istri beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yusolli jalisan, itu dulu sholat dengan duduk. Fayaqra'u, beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surat wa huwa jalisun, dengan duduk. Fa'idha baqiya min qira'atihi nahwun min talatin aw arba'in, kalau tersisa bacaan beliau kira-kira 30 ayat atau 40 ayat. 30 ayat, 40 ayat itu berapa lama? Biasanya kalau dalam teks hadis ini ayat yang pendek. Maksudnya ketika menggunakan durasi waktu dinyatakan dalam ayat itu ayat yang pendek. Kalau 30 ayat itu Al-Fajr, 1,5 halaman atau 1 halaman lebih dikit. Itu kurang lebih ya 5 menit. Atau kalau 40 ayat ya 6 menit. Maka kalau bacaan beliau tinggal 30 ayat atau 40 ayat, kira-kira 5 menit, beliau berdiri, faqara'aha, kemudian beliau membacanya, wa huwa qa'imun, dengan cara berdiri. Tsumma yarka'u, kemudian beliau rukuk, tsumma yasjudu, kemudian beliau sujud. Ini kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kursi, tapi lesehan di atas lantai. Jadi anggap saja saya sedang lesehan juga. Kemudian sholat malam, pengennya baca juz 30, mulai dari An-Naba. Kemudian ketika sudah dapat setengah juz,
tengah juz itu pas di Al-A'la. Sabbihi isma rabbikal a'la. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nah, melanjutkan sholatnya dengan berdiri sampai surat Al-Ghasyiyah, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Jadi beliau tidak 100% sholat dengan duduk. Beliau sholat dengan duduk itu karena durasi ayatnya panjang. Jenengan diwaca nokul buka ambil tiga ya. Ya boleh. Menghadis di atas tadi kan menjelaskan seorang sholat sunnah itu boleh dengan cara berdiri, duduk ataupun tidur. Ini yang biasa dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kaidah ini kan tadi yang pertama, semakin banyak posisi atau semakin banyak gerakan yang normal, itu maka semakin baik. Nah, ini posisi duduk dalam sholat yang pernah dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau kalau duduk itu duduk bersila. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusolli, beliau sedang sholat mutarabbi'an, dengan cara bersila. Namanya duduk tarabbu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Huzaimah ini laki-laki atau perempuan sama? Ada teman jenengan Huzaimah tapi perempuan? Ada. Ada ya Indonesia. Kalau Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Yang menemani dagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maisarah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, mau berdua anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu Maisarah. Masuk ke Indonesia namanya jadi laki-laki perempuan. Kalau nama Nur itu laki-laki atau perempuan? Bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau orang itu laki-laki atau perempuan nama Nur itu? Perempuan. Jadi kalau orang Arab Nur itu untuk perempuan. Jadi pernah ada seorang tanya kepada Syekh, tolong doakan saya. Doakan apa? Saya sedang terlalu mencintai seorang perempuan yang bisa move. Kemudian didoakan oleh Syekh, ini kamu hafal doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam hati saya. Wa fi sam'i nuran, dan di telinga saya ada cahaya. Wa fi basari nuran, dan di cahaya saya ada cahaya. Jadi di mata saya ada cahaya. Itu yang minta didoakan. Sudah bilang, saya jangan dilanjutkan, saya jangan dilanjutkan. Belum, doanya belum selesai gitu kan. Waj'al an yamini nuran wa an shimali nuran wa an amami nuran wa an khalfi nuran wa an fawqi nuran wa an tahti nuran. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, cahaya semua. Wa adzim li nuran, dan besarkanlah cahaya untuk diri saya. Pemuda itu terus mengatakan, jangan doa itu. Kenapa? Perempuan yang saya cintai namanya Nur gitu. Pengen move on malah dikasih doa itu gitu kan. Jadi nama Nur itu untuk perempuan. Ini hadisnya hadis sahih. Kemudian cara duduk mutarabbi'an adalah bagian dalam telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri. Lalu bagian dalam telapak kaki kiri di bawah paha kaki kanan itu bersila, kayak biasanya. Lalu tangan diletakkan di atas lutut. Ini penjelasan dari para ulama yang lebih afdal duduk bersila pada saat berdiri dan rukuk, dan duduk iftirash pada saat sujud. Dan ketika duduk di antara dua sujud, ya otomatis ketika tahiyat itu lebih utama duduk iftirash. Ini kan
Menggunakan kaidah yang tadi di atas, semakin banyak posisi dan gerakan normal, maka semakin baik. Kalau nggak bisa duduk, seandainya ada yang duduk dengan keadaan selain bersila juga tetap sah. Misal dia duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk apa, saudara? Tahiyat akhir. Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal. Mutarabbi'an itu duduk bersila. Iq'ad itu duduk teng nggak tahu. Nih. Ini namanya duduk iq'ad. Enggak dilipat ya? Enggak dilipat, tapi ditegakkan. Ini digunakan oleh Umar bin Khattab ketika sholat dan beliau waktu itu sudah tua, maka duduknya kayak gini. Kalau rakaat tua lebih enak, tahiyatnya kayak gini. Ini boleh. Tapi ada larangan yang terlarang, yaitu dengan meletakkan kedua tangan di depan mulut. Kayak apa itu? Kayak kaki saya kram coba. Astagfirullah. Ya. Boleh juga duduk di atas kursi. Ini enak nih, kalau jenengan pengen sholat dengan membaca Al-Quran yang banyak, misal 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz itu enak dengan duduk di atas kursi. Sholat malam ya, takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah selesai, terus duduk. Kemudian boleh nggak sholat malam dengan membaca mushaf Al-Quran? Boleh. Semua ulama sepakat untuk sholat sunnah boleh dengan membuka mushaf. Juz berapa ya? Oh ini tanggal 7. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunuhum, karena juz 7. Terus sampai selesai. Allahu Akbar. Enak kan? Belum pernah? Gak apa-apa. Ambil mau buka-buka, gak apa-apa. Karena itu mah gerakan yang dibutuhkan. Bahaya kalau jenengan pakai HP. Ada notifikasi kontrolin, lapor gitu. Ya boleh pakai HP, boleh, tapi di mode pesawat gitu kan. Kemudian tombol don't disturb me, jangan ganggu saya, itu diaktifkan sehingga tidak ada pemberitahuan atau notifikasi apapun yang masuk. Itu enak kalau jenengan pengen sholat witir 1 rakaat 1 juz. Nanti naik tingkat sehingga bisa kayak Utsman bin Affan, sholat witir 1 rakaat 30 juz. Yuk kalau Utsman bin Affan hafal Quran tuh nggak usah buka-buka gitu. Ini ada tata cara sholat dengan duduk. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Kalau hafal Al-Quran 10 jam selesai. Nah, ini kakak kelas saya di BTN, dan jadi ini ilmu saya juga nggak kalah, cuma gantengnya kalah gitu kan. Ini namanya Mas Aliu, orang Kendal, dia kerja di rumah sakit Rumania. Speakernya mana di atas? Acting sakit. Ini kan dengan cara duduk ya. Oh di sini. Oh ini speakernya rusak. Ya,
Saya bacakan aja. Mulai dengan niat disertai takbiratul ihram. Nanti kan takbir. Mulai dengan niat disertai takbiratul ihram. Tangan disedekapkan ke dada, sama kayak gerakan biasa. Membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat yang dihafal dari Al-Quran. Ini untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah boleh buka mushaf. Nah, ini gerakan apa ini coba? Pada waktu rukuk letakkan tangan di atas kedua lutut atau paha. Kalau bisa di lutut, di lutut. Kalau nggak bisa di lutut, di paha. Dimanapun boleh, tapi utamanya adalah di lutut. Dengan membungkukkan kepala, kemudian membaca bacaan. Kemudian Sami Allah. Wah, jadi ganteng ini kan bertambah. Ini tidak. Mengangkat tangan, kemudian tangan diluruskan. Muhammadiyah tangannya lurus ya. Aisyah juga sama. Dengan membaca doa iktidal. Rabbana wa lakal hamdu dan doa yang sejenis. Kemudian sujud. Mana keterangannya? Oh, pelan keterangannya. Sujud, jika sanggup sujud, hendak sujud sempurna. Jika tidak sanggup, maka tundukkan kepala melebihi saat rukuk. Jadi untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Rukuknya segini, sujudnya lebih lagi. Tangannya diletakkan di mana jemaah ketika sujud? Di lutut atau di bawah lutut? Di lutut, bukan di bawah lutut. Ini tadi ya, kalau bisa di lutut maka di lutut, sama dengan gerakan rukuk untuk posisi sholat dengan rukuk. Ada yang banyak kesalahan adalah ketika mereka menganggap sujud itu harus lebih duduk daripada rukuk, maka kakinya juga harus dibetis, bukan di lutut. Harusnya tangannya tetap di lutut. Nah, kemudian sujud lagi. Ini mungkin karena dia nggak mampu di lutut, makanya tangannya di bawah. Sujud kedua dilakukan sebagaimana sujud pertama. Kemudian berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Baca Al-Fatihah. Ini biasanya baca apa jemaah? Dulu ya. Pas rukuk. Masuk sakit baca apa? Tidak. Kemudian sujud, itu harusnya di lutut. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian tahiyat. Tahiyatnya langsung duduk. Tasyahud akhir, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut atau paha. Dengan melakukan isyarat tasyahud akhir, mengacungkan jari telunjuk dan mengepakkan selain jari telunjuk dan membaca doa tasyahud akhir. Nah, terus salam kanan, salam dan selesai. Itu jamaah rahimahumullah. Saya tuh sebenarnya beberapa kali diminta untuk mempraktekkan karena gerakannya bisa betul gitu, tapi wajahnya nggak masuk gitu jadi sini. Ya. Tata cara sholat dengan tidur. Tadi duduk ya sudah. Sekarang dengan cara tidur. Tidur tadi dibagi jadi dua. Yang pertama adalah berbaring.
kalimat hadisnya tadi fa'ilam tastati fa'ala janbin. Kalau nggak bisa dengan duduk maka dengan berbaring menyamping di atas pinggang kanan atau pinggang kiri, pinggang kanan. Sholat dengan cara berbaring miring menghadap kiblat. Sisi kanan lebih baik daripada sisi kiri. Menghadap kiblat, kiblatnya di barat. Kemudian kita berbaring di sebelah sisi kanan. Jadi posisinya kayak apa sama? Kayak mayat ya? Iya. Dihadapkan ke barat. Posisinya kayak mayat. Kalau jenengan nggak mau kayak mayat ya, di sebelah kiri. Gimana di sebelah kiri? Oke, jangan begini. Patungnya sini ya. Nah, terus kakinya di utara, kalian dengan sholat wajibnya menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka sholat menghadap mana saja dan tidak perlu mengulang. Kalau nggak bisa menghadap kiblat ya sudah. Kalau bisa miring, lebih utama miring. Kemudian dengan terletak, fa'ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, famustalqiyan, maka dengan berbaring terletak. Jika tidak mampu sholat dengan berbaring miring, maka sholat dengan cara terletak. Kalau terletak gimana? Kaki dihadapkan ke kiblat. Kalau kaki ke kiblat, kepalanya gimana jemaah? Timur, barat, selatan, tenggara. Kaki ke kiblat, berarti kepalanya di timur. Dan yang lebih afdal mengangkat kepalanya sedikit. Jadi bisa menghadapkan kepalanya ke kiblat. Nah, dikasih bantal atau apa itu? Bednya dinaikkan. Jika tidak mampu maka bisa menghadap kemana saja dan tidak perlu mengulang. Di yang kedua. Di rumah sakit BPIB Sakina Jakarta ya, atau Sarkis ini Sarkis yang BPIB juga kayak gini. Nah, lagi-lagi contohnya bukan saya. Takbir, Allah Akbar. Dia agak diangkat ya, tapi masih kurang, tapi ya nggak apa-apa. Dan kalau memang tidak bisa menghadap kiblat, maka mana aja, itu. Oh langsung diubah, Sarkis bete ngadep kiblat kabeh, wah angel bangunan wis jadi. Dan itu menghadap kiblat kalau bisa, kalau tidak bisa tidak. Kemudian rukuk, tunduk ke sini, gitu kan? Kemudian tidak kanan lurus. Kemudian sujud menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Nah, kemudian ini contohnya satu rakaat. Kemudian tahiyat. Ya nanti langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Dua materi, tinggal satu. Sholat berjamaah, imamnya duduk, makmumnya bagaimana? Ada dua hadis. Ini kira-kira diminta materi, maka saya harus melakukan penelitian hadis. Tapi alhamdulillah nambah ilmu. Kalau enggak ya enggak. Hadis imam duduk, maka makmumnya duduk. Ini hadis Bukhari.
Dari Az-Zuhri, rawi hadis dari Anas bin Malik yang berkata, "Saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh anfanosin, jatuh dari kuda. Baju Hisha Shikuhu al-Aiman, kemudian terluka bagian sisi kanannya. Shikuhu itu kemudian terseset bagian badannya yang sebelah kanan. Shikun itu bagian kanan. Nanti ada yang bagian lambung juga. Namun pada kolna alaihi, kemudian para sahabat menjenguk beliau. Namun dulu menjenguknya. Fahadorotis sholatu, kemudian datanglah waktu sholat. Fasolat bina, kemudian Nabi sholat menjadi imam kami. Kalau sholat bi itu maksudnya menjadi imam. Sholat menjadi imam. Qaidan dengan cara duduk, fasollaina wa ra'ahu qu'udan. Kami sholat menjadi makmum beliau dengan cara duduk. Falamma qada sholata, ketika selesai sholat, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir, maka segeralah takbir. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud segeralah sujud. Ini menunjukkan apa? Gerakan imam sempurna terlebih dahulu baru jenengan ikut. Kadang imamnya ada sepuh gitu kan, mau sujud dari posisi iktidal. Allah. Jenengan nosok gitu kan. Jangan, tunggu imamnya selesai sujud dulu baru jenengan gerak. Wa idza rafa'a fanfa'u, kalau imam mengangkat maka kalian angkatlah. Mengangkat ini mengangkat kepala atau mengangkat untuk berdiri. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Jadi ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, jenengan sebagai makmum jangan sami'allahu liman hamidah, tapi langsung rabbana walakal hamd. Atau Rabbana lakal hamdu boleh, ada wanya. Ada hadisnya juga. Wa idza shalla qaidan, kalau imam sholat dengan duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka kalian sebagai makmum sholatlah dengan duduk semuanya. Ini hadis menunjukkan kalau imamnya sholat dengan duduk, maka makmumnya sholat dengan duduk. Pernah mengalami ini jemaah? Biasanya tidak pas. Belum, biasanya imamnya tidak mau gitu. Sikil pulau rokok. Ada yang sempurna. Kriteria untuk menjadi imam nomor 1 kan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang lain cuma 25 juz, dia 30 juz ya. Maka dia lebih berat. Dan itu cuma kakinya cangkengan gitu, jadi susah untuk berdiri ya dengan duduk. Maka bacaannya tetap fasih gitu kan. Ada hadis lain, wazada fa idza shalla qa'iman fasallu qa'iman. Kalau imamnya berdiri, maka kalian sebagai makmum sholatlah dengan berdiri. Ada hadis lagi, jatuh dari kuda beliau, baju hisab, kemudian terluka satu betisnya, jadi kakinya terluka. Alukati tubuh, kemudian bahunya terluka. Wa alamin nisa'ihi syahron, dan menjauhi istrinya selama 1 bulan. Jadi sempat lama itu beliau tidak bersama dengan istri beliau. Fajalasa fi masyrubatin lahu darajatuha min julu'in. Beliau lalu duduk di ruangan yang agak tinggi, yang tangganya terbuat dari kayu. Ini betapa para sahabat ketika meriwayatkan hadis itu sampai ke detail-detailnya. Maka Nabi menjauhi istri-istri beliau selama 1 bulan. Ini ada karena dua kondisi. Yang pertama dinyatakan beliau sakit, jatuh dari kuda tadi, betisnya sakit, pundaknya sakit, kemudian nanti hadis yang lain menunjukkan bagian lambungnya juga sakit sehingga tidak bisa bersama dengan istri beliau selama 1 bulan.
Hadis yang lain menunjukkan Nabi menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan itu karena ada konflik keluarga. Nabi sama istrinya itu pernah diam-diaman selama 1 bulan. Lalu jenengan ya mondok aja kan. Tapi untung-untung rasa sebulan. Karena kan kadang biasa banyak ya suami istri mungkin ya tetangga jenengan. Ini esok ketok itu kan, tapi anaknya itu akeh gitu kan. Beda pagi, beda malam gitu. Ini hadis yang lain juga. Ini menunjukkan Masuklah ba'da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kasus yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dengan cara duduk, wan nasu khalfahu, dan para sahabat di belakang beliau qiyamah dengan cara berdiri. Lam ya'murhum bil qu'ud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat untuk duduk. Jadi kasus pertama, Nabi sakit, beliau sholat dengan duduk, makmumnya disuruh duduk. Kasus kedua, beliau sakit, sholat dengan cara duduk, para sahabat tidak disuruh duduk. Terus kesimpulan hadisnya gimana? Gitu kan? Nih kesimpulan hadisnya ada di sini. Wa inna ma yukhadu bil akhiri. Kalau ada kasus seperti itu, maka dimenangkan hadis yang terakhir. Fal akhiru min fi'li an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dari perbuatan Nabi. Tapi yang lebih akhir, imamnya duduk, makmumnya duduk, atau imamnya duduk, makmumnya berdiri. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Ini menunjukkan beliau bagian lambung kanannya yang terluka. Jadi ngeri juga jatuh dari kuda. Nah, ini hadis tentang imam duduk, makmum berdiri. Ini menjelang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati sholati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin nasi wa huwa maridun. Tentang kisah sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat, sedangkan beliau dalam posisi sakit. Qalat, Aisyah berkata, Faja'an hatta jalasa an yasari Abi Bakr. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, kemudian duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Kemudian mengimami para sahabat dengan cara duduk di Nabi. Wa Abu Bakr qa'iman, sedangkan Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Ya tadi Abu Bakr di sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Wayak tadi nasu bi sholat Abi Bakr, dan para sahabat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Terus ada yang bertanya, berarti imamnya lurus gitu. Sisi ciliga, sisi ngadeg gitu. Dan imamnya tetap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Bakar ini menjadi penyambungnya, kayak ketika imam di Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, itu maksudnya pemahaman hadis ini seperti itu. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam posisinya duduk di sebelah kirinya Abu Bakar, maka Abu Bakar pada di sebelah kanannya Nabi. Karena Nabi itu duduk, para sahabat yang belakang kelihatan, maka para sahabat mengikuti instruksi sholatnya Abu Bakar. Ini hadisnya. Kemudian kesimpulannya, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini kitab fikih. Pendapatnya Imam Syafi'i dan para sahabat beliau serta selain mereka dari ulama ahli hadis, ahli fikih menyatakan sesungguhnya riwayat-riwayat ini, salah satu hadis Aisyah di atas tentang sholatnya Nabi dan Abu Bakar, secara gamblang menunjukkan penghapusan hadis yang telah lalu. Hadisnya Anas bin Malik yang tadi Nabi jatuh air putih. Jika imam sholat dalam keadaan duduk, hendaklah makmum sholat dalam keadaan duduk pula. Ini para ulama berselisih pendapat. Ulama Hanafi, ulama Syafi'i,
Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abu Thawr, kemudian Al-Humaydi, dan sebagian ulama Makkiyah dan jumhur ulama berpendapat dan Malikiyah. Orang yang mampu berdiri hendaklah melakukan sholat dengan berdiri walaupun imamnya duduk. Ini pendapat dari ulama-ulama yang saya sebutkan di sini. Kalau imamnya duduk, makmumnya berdiri. Sedangkan ada pendapat juga yang menyatakan imamnya duduk, makmumnya duduk. Siapa itu? Pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin. Bahwa mereka memahami dua hadis di atas. Hadisnya yang Abu Bakar sholat dengan berdiri di belakang Nabi, dan hadisnya yang Nabi sholat dengan duduk, makmumnya duduk. Bahwa hadis ini dijamak, digabungkan. Apabila imam memulai sholat dengan duduk, maka pada waktu itu makmum hendaknya dalam keadaan duduk. Kalau imam memulai sholat dalam keadaan berdiri, kemudian di tengahnya ia duduk, tidak kuat gitu kan, maka pada waktu itu makmum tidak wajib untuk ikut duduk. Jadi dua kesimpulannya, dan saya cek di HPT dan di Tanya Jawab Agama jilid 1 sampai 8 belum pernah ada pembahasan itu. Kalau Muhammadiyah kemungkinan, saya hanya bisa menebak karena memang belum ada keputusannya, belum ada fatwanya, mengikuti pendapat yang imamnya duduk, makmumnya berdiri. Karena ada dua alasan. Yang pertama itu yang diikuti oleh jumhur ulama, dan yang kedua itu adalah kondisi hadis yang lebih belakangan daripada hadis yang terdahulu. Ini jamaah ibu rahimahumullah sudah selesai gitu kan. Alhamdulillah.